Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, kelas 12 yang saya cintai, saya banggakan. Baik, tolong kalian hari ini akan belajar pendidikan agama Islam, ya. Pada materi menghidupkan nurani dengan berpikir kritis dan demokratis. Itu merupakan aspek Al-Quran, ya. Jadi kita nanti akan mengkaji Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada kesempatan ini, marilah kita berdoa terlebih dulu, ya. Silakan salah satu memimpin doa, ketuanya Pak Selamat untuk dipimpin berdoa. Ya, mari teman-teman kita awali dulu dengan membaca. Untuk belajar kali ini kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun, Pak. Oke, alhamdulillah, ya. Dengan doa yang kita panjatkan, semoga pembelajaran kita berkah, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Ya, baik. Ini sudah masuk. Silakan kita kalian presensi dulu, ya, di link yang sudah saya share di PC kalian. Silakan buka di absen di situ, ya. Ya. Baik, kita lanjutkan pada pembelajaran hari ini, ya. Kita nanti akan mengkaji, ya, ayat Al-Quran tentang berpikir kritis dan demokratis, ya. Kalian terbukti pada dasar yang kalian kuasai. Jadi dari pembelajaran ini kalian harus mempunyai kecakapan, ya, dalam hal membaca Al-Quran, ya, dalam hal mengetahui, mengidentifikasi hukum tajwidnya, khususnya pada ayat-ayat yang akan kita pelajari, yakni surat Ali Imran ini. Kemudian kalian nanti bisa menyajikan, ya, sikap-sikap yang sesuai dengan ayat-ayat tersebut, ya. Kemudian kalian harus bisa menerapkan di dalam perilaku sehari-hari, ya. Ini yang harus kita pelajari, ya, kita kaji bersama, ya, dalam bahasan menghidupkan nurani dengan berpikir kritis dan demokratis. Jadi kita di dalam pembelajaran ini kita harus benar-benar bisa memaksimalkan, ya, fungsi akal kita, ya, sebagai satu anugerah yang terindah, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, anugerah terbesar yang diberikan kepada makhluknya yang paling sempurna, yakni kita manusia, untuk memaksimalkan fungsi akal kita, ya, untuk berpikir tentang apa, ya, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, anak-anak sekalian, ya, saya dalam hal ini sudah memfasilitasi, ya, kegiatan belajar kalian di kelas ini. Nanti kita mencoba sama-sama belajar, ya. Saya juga masih belajar, ya. Anak-anak juga tentunya juga masih haus, ya, akan ilmu, dan kita belajar bersama-sama, ya. Oleh karena itu sebagai bahan literasi nanti saya akan bagi, ya, tiga kelompok, ya, tiga kelompok. Yang pertama, kelompok pertama nanti yang akan membahas tentang ilmu tajwid, ya, ilmu tajwid dari surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ya. Nanti kelompok pertama ini diketuai Pak Ahmadi, ya, Mas Ahmadi, ya, kemudian Mas Aron Aslori, Mas Aktif, ya, Arif Rahman Hakim, ya. Jadi absen awal itu, ya, bisa bagi tiga kelompok sambil 10-10, ya. Kemudian yang kedua, kelompok kedua membahas tentang asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul ayat surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga nanti dengan ayatnya, ya, kandungan ayatnya. Karena ini pembahasan kandungan ayat, maka saya serahkan sudah yang cewek, ya, yang cewek ini, ya. Siapa ini, Mbak Cica, Mbak Irna, Mbak Siti, ya.
berdasarkan kandungan ayatnya. Baik, anak sekalian, ya, pada kesempatan ini ya kita nanti coba silakan kelompok saya berikan waktu sekitar 15 menit untuk membahas hukum tajwidnya, yang hukum tajwid, kemudian asbabun nuzul, dan yang ketiga kandungan ayatnya. Baik, cukup ya kira-kira waktunya. Kita ke kelas untuk kita sambil berdiskusi, nanti pemaparan dari apa yang sudah digali dari materi yang sudah saya berikan ya, jadi dalam kelompoknya. Oke. Yang pertama, kelompok pertama, coba dari juru bicaranya. Siapa ini? Mas Amadi ya? Mas Amadi, silakan coba. Ya, Pak. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan presentasi yaitu tentang tajwid, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 190. Di situ ada beberapa tajwid, diantaranya adalah inna, yaitu termasuk bacaan gunah karena ada huruf nun yang bertasdid, cara membacanya masuk dengan mendengung dengan sangat. Ya, kemudian yang kedua ada bacaan di kelompok 1 sudah mempresentasikan ya hukum bacaan tajwidnya. Ini anak-anak sekalian harus paham ya. Yang belum paham nanti bisa tanya nanti di kelompok 1 ya. Karena sebagai satu landasan kita supaya kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, dengan fasih dan tampil ya. Baik, mungkin ada masukan dari kelompok lain, ada tambahan mungkin dari kelompok lain, silakan. Ya Pak, saya tambahin Pak. Iya, Mas Asrori ya. Ya, saya tambahi mungkin hukum yang lain ada kami sebutkan yaitu dia mau wa qu'uda. Ya, itu Pak. Di situ ada tanwin ketemu huruf wawu. Ya, hukumnya? Itu hukumnya idgham biguna. Ya. Dimasukkan dengan mendengung. Oh ya, bagus. Ya. Baik. Sudah bagus sekali. Ya, ada tambahan-tambahan dari yang lain, silakan nanti bisa saling melengkapi gitu ya. Kemudian yang kelompok Pak. 2 ya, kelompok 2. Ini jubirnya siapa ini? Ketuanya Mas Irham ya. Mas Irham tentang Baik, Pak. asbabun nuzul ya. Ya. Setelah kami tadi berdiskusi, Pak, saya menemukan dari web itu tentang asbabun nuzul, sebab turunnya surat Ali Imran ayat 180. Diriwayatkan atau Broni dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka, apa tanda-tanda yang dibawa Nabi Musa kepada kalian? Orang-orang Yahudi itu menjawab, tongkat dan tangan yang putih bagi orang-orang yang melihatnya. Lalu orang-orang Quraisy mati. Lalu mereka mendatangi Nabi SAW lalu berkata kepada beliau, berdoalah kepada Tuhanmu untuk mengubah bukit Sofa menjadi emas untuk kami. Lalu mereka berdoa, maka turunlah firman surat Al-Imran ayat 190 ini. Ya, bagus ya, Mas Irham ya, dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Ya. Jadi kelompok yang lain bisa mencatat ya, bisa memahami tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Ya. Baik, kemudian berikutnya untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 tadi tentang kandungan ya. Kandungan ayat ya, kandungan ayat surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Oke, ini ketuanya siapa? Mbak Siti ya, Pak? Iya, Pak.
ya, silakan disampaikan. Kandungan surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama, bahwa penciptaan langit dan bumi beserta penggantian malam dan siang merupakan tanda-tanda kebesaran. Ada dua ciri-ciri ulul albab. Yang pertama, berzikir. Yang kedua, berpikir. Setiap ulul albab selalu mengingat Allah dalam semua kondisi dan ulul albab juga menggunakan akalnya. Itu Pak, hasil diskusi. Ya, baik. Masih kelompok 3 sudah menyampaikan dari apa yang sudah menjadi bahan diskusi ya. Dan ini kelompok lain sudah menyimak ya. Nanti kita bisa kembangkan ya. Bisa kembangkan sendiri masing-masing nanti untuk materi ini ya. Silakan kalian bisa mencari referensi-referensi yang lain ya. Banyak sekali ya, bisa dari buku-buku, kitab-kitab ya. Kemudian web, internet dan lain sebagainya. Silakan nanti bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya. Baik, nah sekalian, kira-kira paham ya tentang materi? Insyaallah, Pak. Paham Pak. Ya, Paham, Pak. murid saya pinter-pinter ini ya. Baik, setelah kita memahami ya apa yang menjadi bahan kajian kita ya pada kesempatan ini, kajian surat Al-Imran ayat 190-191 ya, maka kemudian kita harus bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bagaimana penerapan dalam perilakunya ya, dalam perilaku sehari-hari, di antaranya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah akal ya, akal pikiran yang sehat, yang normal ya. Sehingga kita bisa berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian-penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri ya di balik penciptaan alam atau di balik semua yang masih misteri di dalam alam jagat raya ini ya. Karena masih banyak hal-hal yang belum terungkap, mari kita mencoba untuk mengungkap ya misteri-misteri alam itu dengan apa ini landasan ayat-ayat Al-Qur'an Karim. Kemudian yang ketiga, menjadikan ayat-ayat kauniyah, ayat yang terhampar berupa alam semesta ini sebagai inspirasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, baik anak sekalian, kiranya pada pertemuan ini yang bisa saya sampaikan, juga bisa menjadi sebuah motivasi kita untuk lebih banyak belajar, ya, lebih banyak mengkaji ayat Allah Subhanahu Wa Taala, merenungkan, mentadabburi ya, ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebagai ya penguatan atau tugas ya kalian di rumah, nih silakan nanti kalian buka di classroomnya ya, sudah saya share linknya. Di situ kalian nanti ada tugas untuk mencari satu penelitian ilmiah ya, sebagai bukti dari kebenaran Al-Quran ya. Jadi kemudian nanti sinkronkan dengan ayat Al-Quran. Silakan kalian bisa mencari penelitian siapa ya, dan siapapun ya, yang kemudian nanti kalian sinkronkan dengan ayat Al-Quran, kemudian kalian tugasnya menganalisa. Oke, baik, ini ya kira-kira cukup apa yang saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.